kita memang pure dari rakyat ataupun dari garam rakyat. Dari garam rakyat. Dari garam rakyat. Kita penyerapannya pure ataupun murni dari garam rakyat ya. Untuk saat ini. Alhamdulillah untuk persentasenya sendiri memang kalau garam ini sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan. Di sisi lain memang komoditi yang belum ada gantinya untuk saat ini untuk penyedap rasa ataupun penyedap makanan, memang garam ini ketika kita proses menjadi garam konsumsi itu sampai 45% keuntungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Ngebut, ngobrol enak bersama Budi. Kali ini saya di pabrik garam, unit usaha dari Pondok Pesantren Sunan Derajat, pengolahan garam. Ini adalah kalau rekan-rekan menyaksikan, rekan-rekan Ngebut, kenapa saya memegang bungkus ini? Bungkus ini adalah sangat bersejarah. Tahun 2010 ya. Saya dan tim masuk ke Pondok Sunan Derajat memberikan satu alat hasil penelitian litbang waktu saya masih tugas di litbang untuk pengolahan garam, pencucian dan pemurnian tahun 2010 ya 2010. Nah kemudian pada saat itu memang kami masuk ke sini untuk praktek para santri mengolah garam krosok menjadi garam meja. Tahun 2011 berkembanglah menjadi garam yang sudah siap dipasarkan. Ya. Pada waktu untuk praktek para teman-teman SMK Kelautan yang ada di Pondok Pesantren ini. Alhamdulillah tahun 2011 produk sudah jadi, berbagai izin sudah didapatkan dari BPOM, kemudian SNI, halal. Ya. Sehingga produk garam yang dihasilkan oleh Pondok Pesantren ini sudah menembus pasar. Ya. Diawali dengan pasar lokal pada waktu itu. Ya. Nah, kemudian para santri ini dengan tekunnya bagaimana berusaha untuk mengolah garam ini menjadi garam meja, kemudian sekarang sudah berkembang dengan produksi yang dulu diawali tahun 2010 itu ya mendekati 1 ton, sekarang sudah 50 ton per hari. Bersama saya Mas Abdul Hamid sebagai ketua pengelola unit usaha ini. Nanti kita sangat berbincang ya Mas ya dari sejarah itu. Jadi adalah garam samudra, santri murid Sunan Derajat. Nama ini diberikan langsung oleh Kiai Haji Abdul Ghafur. Ya. Ini adalah satu inspirasi yang bagaimana kita membuatkan satu pengolahan garam menjadi unit usaha di pondok ini. Mas Hamid, ya. Mau diceritakan dari usaha-usaha ini perkembangan dari tahun 2010 kemudian tahun 2011 hingga sekarang. Ya. Hal apa saja yang sudah berkembang sehingga sekarang ini menjadi satu usaha yang menjadi usaha pondok yang juga dapat memberikan satu kontribusi terhadap bagaimana kehidupan pondok ini semakin berkembang ya, sekarang sudah ada santri 16.000. Silakan Mas. Terima kasih. Saya mewakili dari alumni ataupun santri dari Pondok Pesantren Sunan Derajat. Alumni ya? Terima kasih atas kesempatannya untuk ngobrol sama Pak Budi. Dan terima kasih atas bantuannya di tahun 2009-2010. Yang pertama kali kita kerjasama dengan Litbang, ada bantuan mesin. Pada saat itu memang kita fokus untuk bagaimana caranya kita itu mempunyai produk di sektor kelautan. Alhamdulillah temulah garam bermerek Samudra yang artinya santri murid Sunan Derajat. Pada tahun 2012 kita sudah mulai proses untuk pembentukan manajemen, pembentukan KPI dan lain-lain untuk pembangunan manajemen, SDM serta santri-santri yang kami rekrut. Mencapai di tahun 2018 kita sudah fokus untuk
kenaikan kapasiti, Bapak. Kenaikan kapasitas. Kenaikan kapasiti. Memang kita fokus untuk profit oriented dan social oriented di sini. Alhamdulillah pada kita mulai di tahun 2018, 2019 sampai di tahun 2021 kita fokus untuk pengembangan kapasiti. Sampai sekarang kami sudah bisa memproduksi kurang lebih 50 ton per hari. 50 ton per hari. 50 Kalau ton hari. bisa 50 ton per hari, itu kebutuhan bahan bakunya berapa, kemudian SDM yang digerakkan untuk mengolah berapa? Oke. Untuk satu hari untuk bahan baku yang kita buat ataupun kita pakai setara dengan 80 ton per hari. 80 ton 80 ton per hari. Ini penyerapan dari panen masyarakat garam proses, ya? Kita memang pure dari rakyat ataupun dari garam rakyat. Dari garam rakyat. Dari garam rakyat. Kita penyerapannya pure ataupun murni dari garam rakyat. Ya. Untuk saat ini. Alhamdulillah untuk persentasenya sendiri memang kalau garam ini sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan. Di sisi lain memang komoditi yang belum ada gantinya untuk saat ini untuk penyedap rasa ataupun penyedap makanan, memang garam ini ketika kita proses menjadi garam konsumsi itu sampai 45% keuntungannya. Keuntungannya. Jadi dari usaha ini mengolah garam dari garam krosok. Para pemirsa, para sahabat ngebut, inilah garam krosok sebagai contoh. Kalau di sini sangat rapi dicatat asal usul dari garamnya di mana, ya. Ini dari petambak dari Madura. Ya. Ini ada garamnya. Kemudian diserap oleh pabrik Samudra, ya, garam Samudra. Kemudian diolah menjadi garam meja yang sekarang perkembangannya dari Samudra sekarang menjadi mereknya adalah SSD. Ini perubahan kapan? Perubahan di tahun 2018. 2018. Ini sudah dipatenkan ya? Sudah dipatenkan. Sudah dipatenkan. Nah, pasar Mas, pasar garam yang sudah ditembus mana aja Mas? Hasil dari olahan di Sunan Derajat. Untuk wilayah sekitar ataupun wilayah Jawa Timur sendiri alhamdulillah sudah menyeluruh. Sudah menyeluruh. Sudah SSD sudah dikenal di mana-mana. Alhamdulillah sudah diterima masyarakat. Sudah diterima masyarakat. Itu pun kalau untuk di area luar pulau kita seperti yang ada di Kalimantan, Papua, Sulawesi, Aceh, Lampung, alhamdulillah sana kita sudah mempunyai distributor dan yang paling besar yaitu di posisi Kalimantan Barat, Makassar, Papua, di sana sudah kita sudah mempunyai gudang cabang. Jadi hasil olahan ini kemudian dipasarkan di Jawa Timur, menembus juga pasar di luar Jawa, jadi dikapalkan ke Kalimantan. Betul. Selain itu saya dengar perkembangan terakhir bahwa industri makanan, Garuda Food sudah menerima produk dari sini. Alhamdulillah sudah, benar. Dengan PO bulanannya mencapai 150 ton. 150 ton. Ini sudah bisa memenuhi kebutuhan untuk industri makanan, ya. Dan kita kenal Garuda Food salah satu industri makanan yang besar. Ya, di Indonesia. Ini adalah menjadi satu contoh juga menyerap produksi dalam negeri, ya kan? Untuk garam itu berarti olahan ini sudah mampu untuk masuk kebutuhan untuk industri makanan. Industri makanan, begitu pula di luar itu kita juga bergerak di industri pakan ternak juga untuk pupuk, betul. Jadi sahabat ngebut, pemanfaatan garam yang diolah di Sunan Derajat ini selain garam meja juga memasuk industri makanan, ya. Kemudian juga hasilnya untuk memasuk industri air mineral, proses. Tadi untuk juga pupuk. Kita kerjasama pupuk itu ada dua, PT Java yang ada di Sidoarjo sama Pokpan. Alhamdulillah. Jadi perusahaan-perusahaan besar sudah menyerap di sini. Jadi kita usaha garam, kalau kita tekuni, kita mengetahui mana pangsa pasarnya, kemudian produk apa yang masuk ke pasar itu dan ditekuni dan digarap, ternyata bisa, ya. Jadi bahwa permasalahan garam untuk industri makanan itu adalah kita belum mampu, ternyata sudah mampu di sini. Alhamdulillah sudah mampu. Kita buktikan di sini bisa. Nah, dan itu pengiriman secara rutin. Pengiriman saja rutin. Nah, strategi untuk bahan baku. Bahan baku ini sehari kan sekitar 80 ton. Ya. Kemudian harus berproduksi setiap hari memenuhi sekian tadi
jenis garam untuk keperluan berbagai macam industri dan pengguna. Itu bagaimana strateginya? Yang pertama kita memang komunikasi dengan petani, Bapak. Langsung dengan petambak. Dari petambak. Ya. Nah, pada pasca untuk panen di 4 bulan panen, kita memang pengambilan secara skala besar. Langsung ya. Skala besar. Dengan banyak dari petani-petani, dari pengepul kita ambil untuk masa produksi selama 8 bulan ke depan. Oke, jadi ketika musim panen garam itu mengambil untuk stok untuk kebutuhan 8 bulan ke depan. Betul, seperti itu. Kita memang di sisi lain di sini kita untuk stok kita timbun ataupun kita siapkan di sini, kita juga bekerja sama dengan petani untuk menyiapkan stok selanjutnya yang ada di gudangnya masing-masing. Sekarang kapasitas mesin dari 50 ton per hari, ada rencana untuk ditingkatkan? Insya Allah ada, Pak. Karena kalau melihat dengan satuan pasar yang kami terima untuk saat ini akan lebih. Rencana penaikan kapasitas produksi berapa? Kita inginkan selama 1 hari 100 ton. 100 ton, ya. Tahun 2010 belajar untuk mengolah garam, ya, dengan teknologi pencucian, pemurnian yang sederhana. Kemudian dengan ketekunannya, ya, dan komunikasi yang baik, saya terima kasih kepada tim saya Litbang dulu yang 3 bulan di sini bersama para santri mencoba, ya, berusaha. Mungkin salah satunya yang hadir di sini mana Mas Aris ada nggak? Nah, atau siapapun nanti adalah hadir di sini. Sini Mas Aris, sini duduk. Ini Mas Aris tahun 2010 hingga tahun 2012 mondok di sini bersama rekan-rekan santri, ya. Untuk waktu itu belajar bagaimana memanfaatkan alat tersebut, ya, kemudian bisa berproduksi. Mas Aris, nah ini Mas Aris ini ceritakan Mas pengalaman suka dukanya pada waktu itu. Terima kasih. Kami dulu ditugaskan Pak Budi Sulistyo ini sebagai kepala pusat riset non-hayati. Tugasnya bikin pabrik yang berproduksi tanpa direkayasa. Jadi ada produk di pasaran tanpa rekayasa. Itu saja. Pak, gimana Pak saya di sana? Mondok gitu. Jadi kami dulu sebenarnya tidak ada latar belakang produksi sebenarnya. Jadi di pondok ini ya ini pabrik pertama itu lokasi kita wawancara ini sebelumnya jadi gudang untuk ternak lele, kemudian berganti gudang ternak kambing dan sapi, kemudian pengolahan minyak kayu putih, terakhir garam. Tantangannya di situ. Jadi sebenarnya dari sejarah tempat ini tidak ada yang berhasil sebelum garam. Jadi kami strateginya belajar bersama teman-teman santri, murid Sunan Derajat, kemudian kita dampingi terus, kita perbarui terus. Setiap kita dapat update terkait dengan teknologi kita sampaikan, kita perbarui sampai tahun 2016. Budi itu tiap tahun kita selalu penetrasi kegiatan di sini. Jadi merubah dari yang semula tidak ada menjadi ada. Jadi sebenarnya kalau dibahasakan social engineering, merubah budaya berproduksi garam sebenarnya di sini. Ini terima kasih kami diberi kepercayaan untuk belajar di lapangan bagaimana berproduksi itu mulai dari nol. Mungkin itu, Pak. Ya. Jadi Mas Aris ini saya terima kasih waktunya pada waktu itu mau 3 tahun di sini, ya, mondok, dan sebetulnya setiap hari setiap pagi itu dikontrol oleh Mbah Yai. Sebenarnya Mbak ngontrol Mbah Yai setiap hari datang ke sini itu mendoakan, ya. Nah dengan kondisi itu maka yang dulu awalnya adalah alat sederhana sekarang sudah berkembang menjadi alat industri, ya, dan teknologi adalah sangat mudah dioperasikan. Dan komponen dalam negerinya itu adalah lebih dari 90%. TKDN-nya itu lebih dari 90%. Ini adalah karya anak bangsa dari hasil penelitian di
manfaatkan bersama dengan para santri. Nah, waktu memang diawali dengan santri yang sekolah di STM Kelautan milik pondok, dan alhamdulillah sekarang hasil bisa kita lihat sudah menjadi unit usaha dan yang setiap harinya mampu memasarkan lebih dari 100 ton hasil olahannya, ya, dengan sekian pengguna, sekian industri yang dilayani. Sahabat Ngebut, satu inspirasi, berdoa, bekerja, ikhlas untuk mengolah sesuatu menjadi yang bermanfaat, dibuktikan dengan pengolahan garam samudra, garam santri Sunan Derajat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.